Kematian akan datang kepada kita kapanpun, dimanapun. Dan ini semuanya adalah rahasia Allah. Ada yang mati lagi baca Quran, ada yang mati lagi sholat, bahkan ada juga yang mati lagi cekek botol, ada yang mati lagi main teplek. Nah ini yang kita takutin, bukan kematian yang kita takutin, tapi mati yang model begini yang kita takutin. Karena yang Allah lihat bukan di awal-awalnya dia seorang cekek botol. Kalau ternyata dia tukang cekek botol, akhir hayatnya dia mati mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dakhalal jannah. Walaupun dia perampok, walaupun dia pezina, ternyata Allah berikan hidayah dan dia kemudian bertobat kepada Allah. Dan pada akhirnya dia mati dalam keadaan membaca Al-Quran, maka matinya dalam keadaan husnul khatimah. Pertanyaannya, apakah husnul khatimah bakal kita dapatkan? Ternyata resep untuk mendapatkan husnul khatimah, Bapak mau tahu nggak Pak? Pengen dapatin husnul khatimah, mau tahu nggak Pak? Yang tadi disampaikan oleh Ustadz Haji Imran, apa ajakan untuk duduk di majelis taklim? Man zahala tariqa bi talabul ilmi sahalallahu tariqu ilal jannah. Siapa yang mempermudah kakinya untuk jalan menuju mencari ilmu, apalagi ini dekat banget tuh masjidnya udah cakep banget, ngajinya juga dekat banget. Kita kok semen-demen untuk melangkahkan kaki menuju majelis taklim. Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah akan memberikan balasan kemudahan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dalam keadaan husnul khatimah ketika kita sedang hadir di majelis taklim atau sedang pulang dari majelis taklim atau sedang berangkat majelis taklim, kategorinya syahid, kategorinya husnul khatimah. Hadisnya jelas. Man kharaja bi talabul ilmi fa huwa jihadun fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumah niat untuk nyari ilmu, niat untuk duduk di majelis taklim, maka dia sedang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Artinya kalau tiba-tiba kita pengen ngaji, niat ngaji, keluar dari rumah, dan kemudian kematian itu datang, kematiannya dalam keadaan syahid. Man mata syahidan dakhalal jannah wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Siapa yang mati dalam keadaan syahid, maka dia akan masuk surga dan masuk surganya tanpa dihisab. Tuh enaknya. Belum lagi dalam kitab Risalatul Amaliyah yang ditulis oleh ulama besar, namanya Syekh Muhammad Amin Fadil. Beliau menuturkan bahwasanya ketika ada umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia keluar dari rumah untuk niat ngaji, niat talabul ilmi, niat duduk di majelis taklim, Allah perintahkan 70.000 malaikat untuk menjadi pendampingnya, namanya malaikat arham. Luar biasa Pak. Kita keluar dikawal, kalah presiden, apalagi RT, ya presiden aja kalah, kenapa ya RT? Berapa pendukungnya RT, berapa pengawalnya presiden, berapa pengawalnya. Nah kita kalau mau ngaji ada 70.000 malaikat arham yang mendampingi kita, di mana mereka akan mendampingi kita. Dan ternyata Allah menghendaki kita atas kodrat dan iradatnya, Allah mematikan kita di saat kita lagi mau datang ke majelis taklim. Mereka para malaikat arham akan bersaksi di hadapan Allah, ushhuru ushdiduni ya Rabb hadal anda min ahlil khair. Kami menyaksikan ya Allah, ini hamba adalah orang yang baik. Saya mendampinginya ketika akan niat ngaji, dan ternyata kematian itu akan datang. Ternyata bukan hanya sampai di situ Pak. Orang yang mati lagi ngaji, mati lagi mau ngaji, nanti lagi mau pulang ngaji, ternyata itu malaikat arham bukan cuma hanya sekedar menjadikan saksi di hadapan Allah, namun mereka juga akan ikut memandikannya. Bukan hanya sekedar memandikannya, juga ikut mensolatkannya. Bukan hanya sekedar mensolatkannya, tapi mereka juga akan ikut menghantarkan di alam kuburnya. Ini yang sangat luar biasa. Tapi mohon maaf, akhir zaman udah pada kagak doyan.
Benar apa benar? RT doain apa kagak? Ya mudah-mudahan RT-nya juga besok ngaji dah. Ya, RT-nya besok insya Allah ngaji. Pak Haji Ali juga insya Allah besok mau ngaji lagi. Insya Allah yang hadir di sini Allah berikan kekuatan untuk ta'alumul ilmi, Allah berikan hidayah, Allah berikan kekuatan untuk duduk di majelis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ini malam adalah malam yang ke-40. Ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh. Malam yang ke-40 adalah malam di mana ruh almarhumah Ibu Haja Imbong ini berpamitan. Ini saya sampai nama keluarganya nih. Nyak malam ini sedang pamitan sama nenek-nenek, sama saudara-saudaranya, sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya nih malam ini nih. Yang ngomong siapa? Yang ngomong tuh kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Di malam ke-40 ruh itu berpamitan untuk berjumpa dengan para leluhurnya, berjumpa dengan yang dicinta, berjumpa dengan buyut-buyutnya, berjumpa dengan saudara-saudaranya, dan bahkan berjumpa dengan Sayyidul Mursalin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam 40, di saat beliau berpamitan kepada kita bikin tahlil, kita bacain Yasin, kita bacain doa, seneng. Kalau mau saya besok dah, kalau meninggal saya bacain Yasinnya di 40 dah. Ya. Jadi kalau bapak-bapak kalau dibilang kagak saya, udah nanti kalau bapak-bapak meninggal, ya 40 hari saya diundang, nanti saya bacain Yasin, seneng. Iya. Karena masa 40 adalah masa di mana beliau ruhnya akan berjumpa dengan orang-orang yang dicinta, almar'u ma'aman ahabba. Dikumpulkan ia daripada Haja Imbong bersama yang dicinta. Cintanya sama siapa? Sama Haji Tompel. Cintanya sama siapa? Sama buyutnya, sama kakeknya, sama engkongnya, semuanya dikumpulin dan berjumpa. Maka sebelum meninggalkan ini tempat, meninggalkan ini rumah, kita bikin tahlil. Di masa ketika meninggal, rohnya itu ma bainal buyutain, di antara dua rumah. Siapa itu? Antara kuburan sama rumahnya sendiri. Makanya mohon maaf, kalau meninggal baru dapat 3 hari, tiba-tiba kok ada suara sendalnya bunyi, jangan kaget, jangan-jangan beliau lagi jalan. Kadang juga keran nyala sendiri. Kadang ada juga yang tiba-tiba kayak melihat. Itu siapa? Itu adalah korimnya. Sementara memang rohnya masih ada di area rumahnya untuk melihat apa-apa yang dilakukan oleh keluarganya ketika setelah ditinggal oleh beliau. Manakala terjadi belum 40 hari udah pada rebutan kontrakan, rebutan warisan, rebutan duit, nangis. Makanya beliau ini luar biasa, sebelum meninggal udah dibagi-bagi. Oh, bagian syukur di sana. Ya, lu jangan umpet-umpet punya adiknya. Nah, adiknya di sini. Raji Bron, udah berdeketin aja ke sono Anda. Udah dibagi-bagi. Makanya begitu 40 hari gak ada yang ributin masalah warisan. Bener apa bener? Berapa banyak orang yang pada akhirnya dia menangis karena gara-gara anak-anaknya rebutan warisan, rebutan harta karena belum dibagi ketika dia meninggal. Saran saya Pak, udah tulisin dah. Punya kontrakan berapa? 10, udah bagi-bagi buat anak-anaknya. Daripada nanti pada akhirnya ketika Bapak berpulang ke rahmatullah harus menangis melihat anak-anaknya yang sedang pada rebutan warisan, pada rebutan harta. Benar apa benar? Yang beliau saksikan saat ini, oh senang. Anak-anaknya pada kumpul, ada nggak yang nggak kumpul? Semuanya pada kumpul. Cucunya pada kumpul, mantunya pada kumpul, senang. Dan ini akan disampaikan oleh Haja Imbong ruhnya untuk berjumpa dengan suaminya. Orang Haji Tompel ya, suaminya ya? Haji Satim. Hah? Haji Satim. Oh ya, Haji Satim. Haji Satim Bin Haji Tompel. Ya, Satim tadi banyak juga ya Haji Satim sih. Haji Satim berarti kan banyak. Menyampaikan ke Haji Satim, wahai kakanda, aku melihat anak-anak kita sedang membacakan suratul Fatihah, di mana mereka bukan hanya untuk membacakan untukmu, namun untukmu juga, wahai suamiku.
Saking girangnya. Dan hal ini bisa dilakukan karena punya anak yang soleh dan soleh. Coba kalau punya anaknya pada goblok-goblok, udah kagak mau bacain Yasin, kada bikin tahlil, yang ada kontrakan mulu yang diributin. Bener nggak bener? Itu untungnya punya anak soleh dan soleha, makanya remojong gotong royong bikinin tahlilan, bikinin yasinan, haji subur, ustaz apa, bang subur, nih gua kasih 1 juta. Oh si RT, gua mah yang main RT bayar 10 juta dah. Haji yang perlu namanya ustaz, ya udah dikit-dikit nggak apa-apa dah, gua gope. Pada patungan seneng. Orang tua senang, dan siapa yang paling banyak untuk memberikan penghormatan kepada orang tuanya, itulah yang nanti akan mendapatkan keberkahan dan kelak nanti akan dibalas oleh anak-anaknya ketika dia meninggal. Jadi kalau Haji Bang Subur saat ini ngasihnya 2 juta, siap-siap besok kalau meninggal anaknya juga bakal patungan share 1 juta. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fir lana dhunubana ya rahman ya rahim, ya maulana ya mujib, ya hadira la yaghib, tawassalna ilaika ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habibullah, ya Nabi Rahmah, isfa' lana fi qadhi hajatina. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma rfa' ummata sayyidina maulana Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al bi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Allahumma bihaqqi sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la tu'adib 'abdikal faqirah al-marhumah hajaibam binti Haji Sayyidin ila yaumil yub'atsu ila yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulna kamalan mutaba'an lahu zahiran wa batinan bil 'awdi wa salamah bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf akhir kalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.